teman-teman, dan terima kasih yang sudah bergabung pada Zoom pada hari ini. Pertama-tama saya akan mempersilakan untuk doa pembuka. Siapa? Saya. Tanta. Baik, untuk dokumentasi, siapa yang mau? Tante, silahkan di-unmute dulu mikrofonnya untuk memimpin doa. Ya, sekarang spotlight-nya sudah ke Tante. Silahkan memimpin doa pembuka. Oke. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Abah Hawa, terima kasih untuk mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Kami imani nanti pelajaran kami bisa berjalan dengan lancar dan kami bisa diberi roh hikmat yang akan kami bawa hingga kami besar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Ya, silahkan. Dipersilakan untuk sesi dokumentasi. Oke, dokumentasi siapakah? Saya boleh. Oke, terima kasih Davin. Mohon semuanya dibuka kamera. Oke, halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Terus halaman ketiga, mohon semuanya dibuka. Nathan, Cio, Vivi, bisa. Terus halaman kelima. Bunyinya loh. Sudah. Rasa di foto. Baik, terima kasih untuk Tante dan Davina. Semua saya akan serahkan kepada Bu Bina. Iya, terima kasih Daniela, terima kasih Tandra, terima kasih Davina, Kartini-Kartini masa kini yang dengan proaktif, tidak usah disuruh-suruh, tapi mengajukan diri untuk berani belajar menjadi pemimpin. Maka apresiasi dan yang lainnya diharapkan juga menyusul ya. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, mengapa hari ini kita merayakan Hari Kartini? Kita tahu bersama ya, Kartini ini adalah tokoh yang luar biasa. Dia berasal dari anak yang biasa-biasa saja, tetapi sekarang menjadi luar biasa dan namanya tidak terlupakan sampai saat ini. Oke, jadi dalam Kartini ini bukan bajunya kebaya yang diutamakan, bukan konde atau sanggulnya yang diutamakan, bukan dandanannya yang diutamakan, karena yang disebutkan tadi adalah perlengkapan Kartini ketika Kartini menikah. Ya, kalau Kartini sehari-hari sederhana sekali dia ya, tapi ketika dia menjadi pengantin baru dia pakai baju lengkap dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar seperti apa sih Kartini ini.
Ternyata di antara satu pulau Jawa saat itu, saat Kartini hidup, saat Kartini masih seusia kalian, satu pulau Jawa itu jumlahnya 28 juta manusia. Ternyata yang bisa berbahasa Belanda itu hanya orang-orang yang terpelajar dan cerdas. Terpelajar nggak cerdas juga tidak bisa. Ada 3.000 orang. Nah, salah satunya adalah Kartini. Jadi Kartini ini tidak hanya menguasai bahasa Indonesia, tidak hanya menguasai bahasa Jawa, tapi dia juga menguasai bahasa lain. Maka mari kita mengenal Kartini, supaya kalian juga berjiwa Kartini, dengan bahasa lain. Ya, oke, kalian sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Mari kita simak. Iya, sebentar. Nah, one of very famous female figures in Indonesia is Raden Ajeng Kartini. She is also commonly known as R.A. Kartini. She is known as one of the national hero determined to fight for the emancipation of women. R.A. Kartini was born in Jepara on April 21, 1879. She comes from a noble family, so she earned R.A. or Raden Ajeng in front of her name. According to Japanese tradition, the title used before she got married, while after marriage, the knighted used is R.A. or Raden Ayu. Her father name, R.M. Sosroningrat, is a son of Prince Aryo Jondronegoro IV. At the time, Kartini's father was a regent in Jepara and an honorable man. Kartini's mother name M.A. Ngasirah was the son of Kiai or religion teacher in Teluk Awur, Jepara. She wasn't high-born, but just ordinary people. That's what makes R.A. Kartini must have a stepmother. This is because the Dutch colonial rule requires a regent married to nobles. Finally, Kartini's father then married a descendant of Madura's king noblewoman named Raden Ajeng Werjan. R.A. Kartini was the fifth of 11 siblings. Consisting of siblings and half-brother, nevertheless, she was the oldest of her sisters. As derived from the offspring of nobility, Kartini is entitled to receive a decent education. Then, her father sent her to ELS or Europes Leisure School. According to Japanese tradition, after 12 years old, the child should be dipping it or living at home. Is no exception for R.A. Kartini. However, although she was at home, she still continues to learn. Her lofty ideals are eager to see the indigenous woman can study and learn as today. New ideas about emancipation are equality of indigenous women by her, considered a novelty that can change society's views. After becoming adult woman, then in November 12, 1903, she was married a regent of Rembang City named K.R.M. Duke Aryo Singgi Joyo Adiningrat. After getting married, R.A. Kartini never stopped learning. She continued to study in her own house by reading a lot of European books and magazines. When she was reading them, she found a great difference between European woman's life with Indonesian woman. European woman life in freedom and they have the same equivalent position with men, while Indonesian women live under men's power. Based on the fact she had an idea to change Indonesia woman's life, she along with her friends opened the first school for women in Semarang. They taught Indonesia women how to read and write so that they could come out of ignorance. In addition to teaching, she also wrote letters to her friends in the Netherlands. One of them is Rosa Bendanon, which strongly supported Kartini's idea.
She also often wrote to the Dutch woman magazine The Hollandische Lelie several times. Thanks to her effort, many women's schools were built in other areas such as in Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, and Cirebon. Moreover, there was also Kartini's Foundation, founded by Van de Venters family, who is a political figure, opened Kartini School. And R.A. Kartini died on September 17, 1904, after giving birth to her son named R.M. Soisalit. She was 25 years old at that time. Although she had passed away, her spirit and brilliant ideas remain alive and inspire Indonesia women to continue the struggle to make her dream come true. Even her spirit met a Dutch figure, Mr. J.H. Abendanon, compiled and published her letter sent to her friend in Europe entitled Through Darkness to Light, or Habis Gelap Terbitlah Terang. For her contribution, she was awarded as Indonesian National Hero because of her ideas which improve Indonesian women level. Seeing the number of services and struggle for people of Indonesia, the day of her birth was celebrated as Kartini Day. Oke. Nah, anak-anak, apa komentar kalian tentang Kartini? Apa peran Kartini bagi bangsa Indonesia? Silakan. Halo. Memperjuangkan para wanita. Memperjuangkan para wanita. Terima kasih. Jadi dia pejuang para wanita. Bagaimana nasib wanita zaman dahulu? Di bawah kekuasaan laki-laki. Betul. Dan dipingit. Iya, adat istiadat mengharuskan wanita itu tempatnya ya hanya di dapur, hanya di rumah, cuci baju, ngepel, mengasuh anak, memasak, menjahit, itu adalah wilayah perempuan, ya. Nah, kalau laki-laki dia boleh bersekolah setinggi mungkin, bahkan di luar negeri itu boleh. Nah, itu yang dialami oleh Kartini. Seusia kalian 12 tahun, kelas 6 kan? Ternyata dia sudah tidak boleh sekolah lagi. Sesuai dengan adat Jawa, anak 12 tahun harus masuk pingitan. Jadi di dalam rumah, dimasukkan di dalam kamar, dipingit tujuannya adalah menunggu jodohnya datang. Calon suami datang, menunggu dilamar, maka dia tidak boleh keluar rumah. Itu namanya dipingit ya. Tidak boleh keluar dia. Nggak boleh. Kalau zaman sekarang ada media sosial ya, zaman dulu tidak ada, benar-benar dikurung di dalam rumah. Nah, siapa yang pernah nonton film Kartini? Ada? Bu, pingitan tuh apa sih, Bu? Pingit. Ya. Pingit itu artinya dikekang. Jadi kalau kamu dimasukkan ke kamar, ditutup, tidak boleh keluar. Nah, kalau itu kan mungkin terjadi ketika kamu nakal kan, atau kamu kena corona, ya kan? Orang yang kena corona kan dipingit seperti itu supaya tidak menularkan orang lain. Atau mungkin kamu nakal, nggak boleh keluar, ya. Nah, dipingit di dalam. Tetapi kalau tradisi adat Jawa, anak perempuan itu tidak boleh sekolah terlalu tinggi. Kalau sudah 12 tahun harus menunggu jodoh. Jadi dimasukkan ke kamar, di sana disuruh belajar nanti supaya jadi istri yang baik itu caranya bagaimana. Itu pelajaran yang didapatkan di dalam kamar itu. Jadi nanti ibunya akan mengajari, kamu nanti kalau jadi istri harus begini. Jadi ketika kamu hidup di zaman Kartini, anak-anak putri ini, nah, kalian sudah harus masuk ke pingitan karena sebentar lagi kamu akan dinikahkan. Dinikahkan dengan orang yang tidak kamu kenal. Tidak kenal bagaimana bisa mencintai, tapi itu harus diterima. Itu adat. Ya, adatnya seperti itu. Coba kalau kamu diperlakukan seperti itu, para cewek, bagaimana perasaan? Kamu nggak boleh sekolah, lo udah 12 tahun. Masuk kamar pingitan. Menunggu nanti sampai ada calon suamimu datang. Mau tidak dibegitukan?
Tidak. Tidak ada yang mau. Siapa yang mau ya? Dan lebih kejam lagi, ternyata adat ini memberlakukan, kebetulan Kartini ini anaknya bangsawan. Dia anaknya ningrat karena bapaknya bupati ya. Nah, di dalam sistem pemerintahan, bupati ini nggak bisa naik pangkat, tidak bisa bertahan jabatannya kalau dia tidak menikah dengan istri keturunan bangsawan. Ternyata ayah Kartini ini ketika menikah dengan mamanya Kartini adalah penduduk biasa, rakyat jelata, dia guru ngaji, guru agama. Mamanya Kartini itu guru agama. Nah, maka ketika menikah dengan ini, papanya Kartini, ya, Sosrodiningrat. Nah, Sosrodiningrat ini, ya, Sosrodiningrat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu dalam adat Jawa, kalau Sosrodiningrat ingin tetap jadi bupati, ingin naik pangkat, ya dia harus mencari istri yang berdarah biru, yang bangsawan. Nah, maka akhirnya, iya, mamanya Ibu Kartini, Ibu Ngatirah ya, Ibu Ngatirah ini walaupun dia istrinya, akhirnya dia ditinggalkan, dia dijadikan pembantunya. Jadi tidak boleh bersatu dengan Kartini, tidurnya di kamar pembantu. Kalau memanggil tidak boleh lagi manggil mama, panggilnya adalah you. Itu panggilan untuk pembantu ya. Nah, terus kemudian iya dia harus seperti pembantu, padahal secara fakta dia adalah mama kandungnya Kartini. Itu adatnya seperti itu. Nah, karena adatnya seperti itu, ya dia harus menurut. Nah, kemudian papanya Kartini menikah lagi dengan ya bangsawan putra dari bupati yang ada di Madura. Nah, coba bayangkan ketika menikah ada ibunya, tapi tidak boleh itu memanggil sebagai ibu, tidak boleh berdekatan, itu dianggap pembantu. Kemudian ada ibu tiri yang hadir di sana. Nah, kemudian setelah itu adat ini terus berjalan. Nah, ketika dia 12 tahun, dia masuk ke pingitan. Dia siap menerima suami. Ternyata yang datang, apakah seorang jejaka? Jawabannya bagaimana? Tidak, ternyata calon suami Kartini ini sudah punya istri 3. Zaman dulu pejabat itu istrinya banyak ya. Istrinya 3. Nah, ya, si Kartini ini mau dijadikan istri berikutnya. Bayangkan ya, sudah nggak kenal, kemudian nggak cinta, tiba-tiba harus menjadi ibu baru di dalam keluarga. Tapi karena tradisi, sebetulnya Kartini apakah menyerah begitu saja? Apakah Kartini menyerah? Tidak. Sejak kecil dia melihat ketidakadilan itu. Dia sering menangis ya, melihat ibunya diperlakukan gara-gara adat istiadat Jawa yang kuno seperti itu, dia sering menangis. Kok seperti ini sih, tidak manusiawi ya. Akhirnya dia melihat, oh iya, ternyata perempuan-perempuan Jawa masih bodoh, terbelakang karena terkekang oleh adat. Nah, bagaimana caranya untuk melepaskan adat? Nah, sebagai anak tertua wanita, ya dia nanti yang akan dinikahkan pertama. Padahal adiknya cewek itu kan ada kan, adik cewek 2 itu ya. Nah, dia selalu menemani Kartini. Setelah Kartini pasti giliran adik-adiknya. Maka Kartini mengajak adik-adiknya, ini loh baca, ini ada buku bagus. Setiap kali ada buku bagus, dijejelin adiknya. Baca, supaya apa? Kamu cerdas, pikiranmu terbuka. Kalau kamu pikirannya terbuka, cerdas, kamu bisa mengubah adat istiadat yang kurang baik ini, yang tidak adil ini. Disuruh baca ya. Nah, kemudian Kartini sendiri dia juga memberi contoh, banyak dia membaca karena dia bisa berbahasa Belanda, maka dia membaca berbagai bacaan yang berkualitas. Sampai akhirnya otaknya diisi dengan ilmu yang positif. Nah, di situ dia terbuka. Oh, di luar sana ternyata adatnya tidak seperti itu. Ya. Terus contohnya, dia juga tidak hanya tidak hanya memikirkan dari adat Jawanya, dia juga memikirkan adatnya orang lain. Oh, ada juga suku keturunan China. Ternyata dia keturunan Cina itu bisa sekolah di Eropa juga. Enak banget ya, padahal sama tadinya juga harus mengalami masa seperti itu. Terus kemudian dia lihat keturunan dari Arab. Oh iya, bisa seperti itu ya. Nah, berarti kita harus berjuang. Nah, kalau berjuang wanita, dia perang bawa senjata, kira-kira bisa tidak melawan adat itu? Tidak, malah dia ditangkap, melakukan kekerasan. Tetapi dia berjuangnya dengan pikirannya, dengan cita-citanya, dengan idenya.
Nah, dia ambil pena, dia tulis cita-citanya. Nah, dia bukukan. Karena dia masih kecil saat itu, sebelum dia dipingit 12 tahun, tulisannya ternyata bagus-bagus. Karena apa? Dia senang membaca. Ketika membaca, meresap di pikiran, dia punya ide. Idenya ditulis. Oh, saya melihat seperti ini, mengamati. Saya punya ide, andai kata. Terus kemudian dikirimkan ke luar negeri. Karena usianya masih terlalu kecil, ya tentu tidak diterima. Akhirnya dia pinjam nama papanya. Ayah, saya pakai nama ayah ya. Ini saya punya ide yang bagus ya. Ternyata di Eropa sana, wah pikiran Kartini ini dihargai banget. Ini siapa sih? Pinter banget ngomong. Oh, Sosrodiarjo. Setelah diselidiki ternyata itu bukan ayahnya yang menulis, tetapi itu adalah Kartini. Jadi banyak tulisan-tulisan yang membuat orang tercengang ya. Ini hebat banget anak ini ya, literasinya bagus ya. Tulisan-tulisannya itu bukan asal-asalan, bahasanya juga tertata rapi, tidak asal emosional. Nah, seperti itu yang Kartini lakukan. Sampai akhirnya dia berpikir, aku harus sekolah. Kalau sekolah di Indonesia nggak bisa, karena aku harus menikah. Adat istiadat mengharuskan begini, berarti aku harus ke Belanda. Dia minta izin ayahnya. Ayahnya bagaimana? Setuju tidak? Marah besar ayahnya. Sembarangan, kamu berani melawan adat, ya? Kalau kamu melawan adat, saya nanti ditentang oleh saudara-saudara kita yang lain. Kamu harus tunduk kepada adat. Kamu harus menikah, tidak boleh melanjutkan sekolah. Akhirnya dia bingung, aduh caranya bagaimana ya, mau sekolah tapi nggak disetujui. Akhirnya dia mencoba untuk mengikuti program beasiswa. Dia tulis programnya dia. Nah, dikirim ke sana. Dia ingin sekolah pinter di Belanda sana, di Eropa sana, supaya dia cerdas bisa membuka perjuangannya tadi. Dia tunggu. Ayahnya mengatakan, itu sudah ada yang melamar kamu harus siap ya jadi pengantin ya. Wah, dia nangis terus ya, dia marah sebetulnya ya. Aku nggak mau, masa umurku yang masih muda ini harus jadi jadi istri bupati yang sudah tua, ada ini ya. Dia nggak mau. Terus akhirnya dia tunggu, kok tidak ada balasan ya. Aku ini sebetulnya lulus beasiswa nggak sih? Kok aku nggak segera dapat balasan ya. Terus akhirnya dia didesak oleh keluarganya, akhirnya dia menyetujui. Kalau saya menentang, nanti ayah saya akan mendapat sanksi dari keluarga dan masyarakat. Ini anaknya kok bandel banget sih, ya. Disuruh menikah nggak mau, maunya sekolah terus, maunya mewartakan keadilan, menegakkan keadilan terus. Nah, maka dia kasihan dengan ayahnya. Oke, kali ini saya akan menuruti ayah. Kemudian dia ya setuju, tapi dengan syarat. Ya, Bupati Joyodiningrat mau menikah dengan Kartini dengan syarat harus memperbolehkan Kartini untuk menjadi guru, memberi pengajaran, memberi pendidikan, mendukung sekolah yang akan didirikan oleh Kartini untuk melepaskan perempuan pada saat itu supaya dia martabatnya terangkat. Ternyata setuju. Wah, karena setuju ya Kartini akhirnya mau dipersunting dan dia menikah. Maka pakaian Kartini seperti yang dipakai oleh orang-orang yang merayakan Hari Kartini saat ini ya. Pakai make up, sambulan. Nah, itu Kartini ketika jadi pengantin, tapi hari-hariannya dia sederhana sekali orang. Ternyata ketika dia sudah menikah, suratnya baru datang. Dia lolos beasiswa anak-anak. Sudah terlanjur kan? Ya, sudah terlanjur menikah. Kemudian dia juga akhirnya diberi anugerah putra, tetapi sayang ketika beberapa hari setelah melahirkan, tiba-tiba dia mengalami pendarahan, ya itu resiko ibu melahirkan ya. Terus kemudian dia meninggal dunia dan makamnya adalah di Rembang. Nah, itu anak-anak sejarah Kartini. Jadi Kartini ini adalah tokoh yang ingin menegakkan keadilan. Dia ingin membebaskan kaumnya yang terkekang, yang dijajah oleh adat istiadat. Dia tidak hanya menulis, dia tidak hanya bicara. Dia itu sangat cinta seni dan budaya, dan dia adalah seorang antropolog, ahli bidang sosial. Dia ngerti banget masalah sosial, selalu dia sampaikan, dia carikan jalan keluar. Kemudian dia cinta seni, dia bikin kerajinan tangan tuh diajari tuh murid-muridnya ya, diajari
adik-adiknya, semua diajari, kita wanita ini harus mandiri, bagaimana caranya supaya kita bisa mandiri, diajari kemudian dijual. Ternyata Kartini juga terampil berwirausaha. Jadi tulisan-tulisan Kartini ini sangat dihargai oleh dunia, dan ternyata itulah yang akhirnya ya kita saat ini khususnya yang perempuan masih boleh bersekolah. Bu Bina masih bisa mengajar, Bu Juni masih bisa mengajar, kalian masih boleh tidak menikah. Coba kamu hidup zaman Kartini, sebentar lagi kamu harus menikah dengan pilihan orang tuamu. Kamu harus menjadi istri, ya, tidak boleh kemana-mana. Wilayahmu hanya dapur, kamar mandi, tempat cucian, menyapu. Nah, zaman dulu seperti itu. Tapi kita berterima kasih karena jasa Kartini. Coba silahkan disimpulkan apa peranan Kartini. Ini materi ujian IPS. Silakan. Halo. Menaikkan martabat perempuan. Bagus. Iya, ada lagi? Sudah betul. Mencerdaskan kehidupan kaum wanita. Bagus. 2. Berikutnya, kesimpulan. Apa peran Kartini? Membebaskan perempuan dari laki-laki. Oke, sedikit lagi hampir betul. Membebaskan perempuan dari apa? Dari budayanya. Iya, yang jahat laki-lakinya atau budayanya? Budayanya. Budaya. Laki-lakinya baik, ayah Kartini itu baik, suami Kartini Joyo Diningrat itu baik, Sosro Diningrat itu baik. Yang kurang baik adalah budayanya. Budaya mengharuskan seperti itu. Bagus. Berikutnya, apa peran Kartini lagi dalam bangsa Indonesia? Tadi beasiswanya. Persamaan derajat perempuan dengan laki-laki. Betul, persamaan derajat perempuan dengan laki-laki. Jadi ketika dia dapat beasiswa anak-anak, sayang kan, ini nggak ada yang menggunakan. Dia berpikir kalau dia egois, dia diam saja, biarin aja. Tapi dia berpikir lebih baik beasiswa saya dipakai oleh yang membutuhkan. Akhirnya karena sifatnya nasional, dia tidak berpikir saya pilih orang Jawa saja, saya tidak. Yang dipikirkan adalah siapa ya tokoh pejuang yang kira-kira bisa untuk mendapatkan beasiswa ini. Orang Sumatera Barat akhirnya yang mendapatkan dia beasiswa ini untuk melanjutkan sekolah, karena dia tahu setelah orang ini bersekolah di Belanda sana, pasti pulangnya dia akan menjadi orang yang cerdas, bisa memerdekakan Indonesia. Oke, terima kasih. Bu, masih ada lagi? Iya. Saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Ini tuh hari Kartini tuh lahirnya Kartini. Pinter. Mari kita hitung. Jadi 21 April ya 1879 itu hari lahirnya Ibu Kartini. Ibu Kartini pada saat itu belum punya ibu tiri ya, dia masih punya ibu kandung, Ibu Ngasirah. Nah, dia sebagai perempuan yang pertama. Dia punya kakak laki-laki. Saudaranya sih 11 anak-anak. Ibu Kartini nomor 5 ya. Tapi sebagai ini perempuan dia yang pertama ya. Dia punya kakak, kan namanya Kartono ya, namanya benar Kartono itu adalah kakaknya Kartini. Berarti kalau Kartini masih hidup usianya berapa ya? Yuk bermatematika ya. Dia lahir 21 April 1879. Kalau dia hidup, maka usianya adalah 241 benar nggak, Bu? Usianya adalah 142. 142. Oh, enggak. Apa Bu tadi, Bu? Jadi sekarang kan 2021 dikurangi 1879. 2021 dikurangi 142. Iya. Maka kita boleh sebutnya Eyang Kartini ya. Usianya sudah seperti itu. Tetapi jiwanya luar biasa. Sampai sekarang ini benar-benar kita rasakan. Sekarang yang menjadi tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh Indonesia ternyata banyak yang Kartini. Coba Kartini tidak berjuang, ya udah kita tetap di belakang terus ya, tidak boleh kemana-mana ya. 12 tahun harus masuk ke kamar pinggiran ya. Puji Tuhan ya, dengan Ibu Kartini kita mengalami kebebasan untuk maju. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi?
Bu, Nah, ya, silakan. berarti itu cepat banget dong Bu nikahnya udah anak-anak, masih anak-anak Bu. Iya, itu karena adat istiadat memang seperti itu. Dan ingat anak-anak, di dunia saat ini ada negara dan suku yang seperti itu masih berlangsung. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke, lihat Afghanistan. Perempuan itu tidak boleh nonton TV, harus di rumah. Ya. Kemudian dia harus pakai baju tertutup, nggak boleh kemana-mana di dalam rumah. Apalagi sekolah. Contohnya lagi di Pakistan. Pakistan juga begitu. Pakistan tuh anak-anak perempuan nggak boleh sekolah, pinter bahaya nanti ya. Harus di rumah. Maka ketika ada yang memperjuangkan, ada itu ya tokoh ya, memperjuangkan ditembak oleh kaum adat. Perempuan ini, perempuan muda, masih ABG, dia ingin memperjuangkan kaumnya. Dia seperti Kartini, tapi di negara lain. Apa dampaknya? Dia ditembak. Untung dia selamat, kemudian dia melarikan diri ke luar negeri, kemudian dia bersaksi di PBB. Nah, sekarang Pakistan mulai ya perempuannya mulai diberi kesempatan. Banyak negara-negara yang seperti itu ya. Jadi perempuan tidak diberi kesempatan. Kalau di Indonesia, coba lihat, perempuan bisa jadi presiden, ya kan? Perempuan bisa jadi menteri. Iya, perempuan bisa menjadi anggota PBB. Iya kan? Ibu Sri Mulyani ya, bisa menjadi pemimpin dunia. Coba lihat, Menteri Luar Negeri kita juga wanita. Tapi lihat di beberapa negara, di Afrika khususnya banyak sekali yang seperti itu. Jadi kita bersyukur ya, ternyata Indonesia lebih terbuka terhadap persamaan derajat. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Tidak ada. Terima kasih. Bu, ya silakan. Di chat. Oh, ada pertanyaan di chat sebentar. Coba saya anak-anak pada nutup kamera loh, Bu. Oh, anak-anak pada nutup kamera. Ayo mari kita buka. Kameranya. Ya, kita buka kameranya, Nak. Oke, ya. Baik. Nah, untuk mengapresiasi perjuangan Ibu Kartini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kartini yang diciptakan oleh siapa? Siapa yang menciptakan aransemennya, arrangernya? Supratman. Ya, Wage Rudolf Supratman. Baik, kita nyanyikan bersama-sama.
Jadi sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Baik, anak-anak, mari kita melihat tokoh berikutnya. Oke. Pertanyaannya adalah, dan silahkan dicatat di buku catatan ya. Ini materi ujian. Dicatat di buku catatan. Apa peranan tokoh ini bagi bangsa Indonesia? Pertanyaannya adalah, apa saja peranan tokoh yang akan kita saksikan ini bagi bangsa Indonesia? Sudah siap catatannya, anak-anak? Udah, Bu. Sudah siap? Ya, oke. Siap ya. Sekarang mari kita simak. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 17 Agustus 1945. Semua orang mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Dia adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijaksana. Itulah kata-kata yang digunakan oleh Iwan Fals untuk menggambarkan sosoknya. Di luar itu, sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Beginner van mijn jeugd. Toen een vriend, een neef van mijn grootvader. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, meninggal sebelum ia berusia 1 tahun. Ia lalu dibesarkan oleh keluarga ibunya, yaitu Siti Saleha. Sejak masih belia, intelektualitasnya sudah mulai terlihat. Di usia yang masih sangat muda, ia juga sudah mulai tertarik dengan dunia politik. Ia banyak membaca surat kabar yang meliput politik dan perdebatan di dalam Volksraad. Ketertarikannya pada politik dan gerakan Volksraad itu artinya DPR. Ya, kalau zaman sekarang bahasanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kemerdekaan kemudian semakin kentara saat ia menjadi bendahara bagi Yong Sumatra Nenbon, cabang Padang di usia 16 tahun. Pada tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk mengambil studi di Handels Hogeschool atau Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Ia mendapatkan gelar doktorandus pada tahun 1932. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis, yaitu Perhimpunan Indonesia, di mana ia menjadi bendahara pada tahun 1922 dan ketua pada tahun 1930. Aktivitas Hatta melalui organisasi tersebut dan jurnal Indonesia Merdeka membuatnya mulai diperhatikan oleh Belanda. Pada tahun 1927, ia ditahan oleh Belanda bersama dengan 4 aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya. Ia menolak berbagai tuduhan Belanda melalui pidatonya yang fenomenal, Indonesia Merdeka. Saat Hatta kembali ke Indonesia pada Juli 1932, ia menjadi salah satu tokoh nasionalis paling berpengaruh di dalam negeri. Bersama Sultan Syahrir, ia menggerakkan Pendidikan Nasional Indonesia atau kerap dikenal sebagai PNI baru. Sayangnya, sikap Belanda di Indonesia ternyata lebih keras ketimbang di negara asalnya. Pada Februari 1934, ia ditahan bersama Syahrir dan
anggota PNI baru lainnya di penjara Glodok. Ia kemudian dibuang ke Tanah Merah Bovendigul tanpa proses pengadilan. Bersama Syahrir, Hatta lalu dipindahkan ke Banda Neira pada tahun 1936, di mana ia bertemu dengan dua tokoh lain, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri. Di masa pendudukan Jepang, Hatta dianggap sebagai tokoh yang terlalu berpengaruh, sehingga mereka memilih untuk tidak menentangnya terlalu jauh. Hatta memang memilih berkooperasi dengan Jepang, tetapi ia menggunakan posisinya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dengan kemerdekaan sebagai tujuannya. Selama pendudukan Jepang, ia menjadi wakil ketua dari Putra, anggota BPUPKI, dan juga PPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak terbendung, Hatta bersama Soekarno tampil sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Hatta berbagi otoritas dengan Soekarno, di mana ia menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Selama 5 tahun pertama, mereka saling membagi tugas dan bekerja secara harmonis untuk negara yang masih sangat muda. Herbert Faith menggambarkan Hatta sebagai sosok administrator, intelijen, terlatih dalam ekonomi dan analisis sosial, serta manuver organisasi. Hal itu dapat melengkapi Soekarno yang lebih bertipe karismatik dan solidarity maker. Tak hanya menjadi wapres, Hatta juga pernah beberapa kali menjadi Perdana Menteri bagi Indonesia. Selama menjadi tokoh penting bangsa, Hatta amat terkenal dengan komitmennya pada demokrasi. Ia misalnya mengeluarkan Maklumat X yang dianggap sebagai tonggak awal demokrasi dan legitimasi bagi partai politik di Indonesia. Selain itu, ia juga dianggap tokoh koperasi, di mana ia digelari Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II pada 17 Juli 1953. Kerjasama dengan Soekarno ternyata harus menemui akhir di tahun 1956 ketika Hatta mengundurkan diri dari kursi wakil presiden. Sejak tak menjadi wapres, perannya di muka publik sudah semakin minimal. Hatta akhirnya menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1980 dengan berbagai warisan pentingnya untuk bangsa ini. Perlu diakui, jika Hatta telah menorehkan banyak tinta emas bagi bangsa ini. Lalu, kalau menurutmu, warisan apa yang paling penting dari Hatta? Berikan pendapat. Mari kita simpulkan. Apa peran Muhammad Hatta sebelum kemerdekaan Indonesia? Apa saja peran Muhammad Hatta sebelum kemerdekaan Indonesia? Siap mencatat. 1. Halo? Siapa sudah menemukan? Nasionalisme. Meningkatkan nasionalisme. Coba dalam kegiatan apa dia meningkatkan nasionalisme? Sebagai apa? Nasionalisme itu artinya apa dulu? Nasionalisme artinya cinta tanah air. Kamu juga bisa nasionalisme ketika kamu cinta tanah air, ya. Cinta tanah air, contohnya kamu menggunakan produk Indonesia. Nah, ini Bu Pina gunakan produk Indonesia, ya. Nah, itu cinta tanah air. Atau mungkin kamu ikut upacara bendera dengan hikmat, itu cinta tanah air, ya. Terus kemudian kamu bangga menjadi warga negara Indonesia, itu cinta tanah air. Nah, coba dalam kegiatan apa peran Muhammad Hatta cinta tanah air? Tadi kegiatan apa ya sebelum kemerdekaan? Dia menjadi
Pidato Indonesia Proklamator. Iya, dia ketika sebelum proklamasi dia menjadi apa tadi? Proklamator. Ya, anggota BPUPKI, menjadi penulis atau yang menyumbangkan idenya teks proklamasi, betul. Ketua Putra. Ya, dia menjadi putra, anggota putra. Putra singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Jadi ketika zaman penjajah Jepang, semua organisasi dibubarkan. Ketika semua organisasi politik dibubarkan, bingung pemimpin kita. Waduh, mau berkoordinasi bagaimana ini? Orangnya bubar semua. Maka ya tadi pura-puranya berkooperatif dengan Jepang. Nah, dia membentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat. Harapan Jepang nih ya, di otak Jepang berpikir, oh nggak apa-apa deh putra didirikan, toh nanti anggota putra kan akan membantu Jepang mengusir atau mengalahkan sekutu. Tapi ternyata di otaknya bangsa Indonesia tidak ya. Ternyata di otaknya bangsa Indonesia putra itu adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. Nah, itu bedanya. Betul, peranannya sebagai pemimpin putra Pusat Tenaga Rakyat zaman Jepang. Ada lagi? Ketika dia di Belanda, apa yang dilakukan? Perannya? Mengambil studi. Mengambil studi apa? Perannya? Bisnis. Gelar kedokteran. Ya, dia mengambil studi bisnis supaya dia menguasai ilmu ekonomi, dan akhirnya memang dia jago sekali dalam hal perekonomian. Jadi ketika Indonesia merdeka, dia menjadi wakil presiden, ekonomi Indonesia kuat karena Muhammad Hatta ini sudah sekolah cara mengelola uang negara seperti apa. Dia hebat, dia jagonya. Ya, betul. Ada lagi peran Muhammad Hatta? Memperjuangkan demokrat. Yang keras? Memperjuangkan? Oke. Jabatan, Bu, katanya. Oh, memperjuangkan mempertahankan tanah air. Apakah dia berusaha untuk merebut jabatan? Apakah Muhammad Hatta berusaha untuk merebut jabatan? Tidak. Tidak. Tetapi bagaimana? Dia menggunakan jabatan itu sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Oke. Jadi itu ya, dia sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Masih ingat ketika di Belanda dia sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Apa itu Perhimpunan Indonesia? Apa itu Perhimpunan Indonesia? Perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang bersekolah di Belanda. Karena kalau sekolah di Indonesia nggak ada, mau jadi sarjana hukum di Indonesia nggak ada universitasnya. Mau sekolah di bidang bisnis, di Indonesia belum ada sekolahnya, kita kan masih dijajah. Jadi harus bersekolah di luar negeri, di Eropa. Oke, jadi dia menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Mahasiswa yang di sana berhimpun, tujuan Perhimpunan Indonesia adalah mereka ingin supaya Indonesia merdeka. Kira-kira kalau Belanda tahu bagaimana tujuan Perhimpunan Indonesia ini? Mereka berkumpul tujuannya supaya memerdekakan Indonesia. Kalau Belanda tahu, kira-kira Belanda bagaimana? Senang? Marah. Marah. Belanda marah enak aja. Indonesia jajahannya kok malah mau merdeka ya. Sangat ditentang oleh Belanda. Jadi dia sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Setelah bangsa Indonesia merdeka, apa peran Muhammad Hatta? Jadi wakil Perdana presiden. Wakil presiden. Perdana Menteri. Menjadi Bapak? Karena dia ahli bisnis kan? Bapak apa tadi? Koperasi. Iya betul, Bapak Koperasi, betul, Bapak Koperasi Indonesia. Itu idenya Muhammad Hatta, ya, karena memang dia jago ahlinya bisnis. Oke, ada pertanyaan? Ya, proklamator Indonesia kan ada dua, Soekarno dan Hatta. Nah, sudah dicatat ya, mari kita lanjut. Coba catat berikutnya, apa peran tokoh berikut di dalam perjuangan Indonesia?
Yogyakarta berdiri tahun 1755. Keberadaannya diawali peperangan panjang Pangeran Mangkubumi melawan Belanda. Di belakang kakaknya, Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi menyadari belum saatnya VOC meninggalkan Nusantara. Maka perjanjian damai pun dilakukan, yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi kemudian mendirikan keraton di kawasan yang saat ini kita kenal sebagai Yogyakarta. Peperangan usai, negeri baru berdiri. Para pengikut Pangeran Mangkubumi mulai menghuni kawasan Yogyakarta. Selanjutnya, Pangeran Mangkubumi bergelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Saya tuh selalu berhusnuzon, cuman ya anak-anak kayak gitu doanya tidak tertolak. Inilah keraton baru yang penuh warna, karena para pengikut dan pendukung perjuangan Pangeran Mangkubumi berasal dari banyak etnis: Tionghoa, Bugis, Makassar, Madura, dan tentu saja Jawa. Semua warga asli Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. April 1912, pada masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-7, lahirlah seorang bayi laki-laki, putra Gusti Raden Mas Sujadi dengan Raden Ajeng Gustilah. Pangeran kecil yang lahir ini diberi nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Gusti Raden Mas Sujadi kemudian naik takhta menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-8. Para pangeran kecil, putra-putra Hamengkubuwono ke-8, dididik dengan cara yang berbeda. Mereka dititipkan pada keluarga-keluarga Belanda sejak usia dini. Demikian juga Dorojatun, dititipkan pada keluarga Mulder sejak usia 4 tahun. Harapan Sultan, para putranya dididik sebagai orang biasa tanpa keistimewaan. Pertentangan pendapat di kalangan keraton tentu ada, apalagi para pangeran kecil ini kelak menjadi penerus kewibawaan keraton. Langkah Sultan Hamengkubuwono ke-8 terbukti benar. Para pangeran kecil termasuk Dorojatun menjadi pribadi yang sederhana, disiplin, tangguh, dan mandiri. Pada diri Dorojatun, hal tersebut menjadi bekal penting seorang pemimpin di masa depan. Pada usia 18 tahun, Gusti Raden Mas Dorojatun mulai menempuh pendidikan di Belanda. Beliau tidak sendirian. Beberapa saudaranya bersama-sama kuliah di Belanda. Namun sebelum kuliah selesai, beliau harus pulang ke Yogyakarta. Tugas berat menantinya, karena Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 mengangkatnya menjadi putra mahkota. Sekitar seminggu kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 meninggal dunia. Wafatnya Sultan tidak serta-merta membuat Dorojatun naik takhta. Mahasiswa doktoral Indologi yang belum lulus ini harus berunding berhadapan dengan diplomat ulung Belanda, Lucien Adam, menyepakati kontrak politik antara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Hindia Belanda. Dorojatun berusaha keras mempertahankan kedaulatan tanah airnya Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka. 3 hal utama yang menjadi bahan perdebatan adalah kedudukan pepatih dalem yang ditunjuk Belanda, Dewan Penasehat yang tidak bebas kepentingan, dan prajurit keraton yang akan dijadikan bagian dari tentara Hindia Belanda. Selama 4 bulan, perundingan berlangsung maraton. Inilah perundingan dengan kerajaan lokal paling alot sepanjang sejarah pendudukan Belanda di Nusantara.
politik dan sebagainya. Dan menghadapi seorang kalakat seperti gubernur adat yang juga ahli adat istiadat Jawa dan seorang gubernur yang memang pinter di dalam hal kejiwaan dan mengetahui kejiwaan daripada orang-orang Jawa. Perundingan dia lakukan tiap hari dari jam 8 sampai jam 12, jam 3 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 10, jam 11 malam tiap hari, termasuk hari Minggu. Pada suatu hari kira-kira jam 6 sore, saya pada waktu itu ya setengah bangun, setengah tidur. Pada waktu itu jelas saya dengar suatu suara yang mengatakan, "Tole, tekan saja apa yang diajukan kepada kamu. Toh mereka akan pulang kanyang." Oleh karena suara itu, maka saya terkejut dan ya ragu-ragu apakah benar. Tapi anehnya, makin dekat saya akan kembali ke gubernuran untuk melanjutkan perundingan, maka saya makin yakin bahwa itu akan terjadi. Hingga saya datang kepada gubernur, lalu mengatakan, "Gubernur, dah bikin saja kontrak semau gubernur, saya akan katakan." Di hampir seluruh penjuru dunia, pendudukan Jepang yang kejam mewarnai tahun-tahun awal pemerintahannya. Sekali lagi, sebagai pemimpin, beliau mampu menempatkan diri dengan tepat. Untuk menekan arus pengiriman Romusa keluar daerah, Hamengkubuwono ke-9 membangun Selokan Mataram. Pembangunan selokan berhasil menyelamatkan ribuan rakyat Yogyakarta dari kekejaman Jepang. Itu pun pemerintah negari pun gerakan gotong royong sedanten, namung kerjanipun pun giliraken. Pun memberikan ucapan selamat dan dukungan. Bahkan 2 hari kemudian memutuskan bergabung di negara baru Republik Indonesia. Secara resmi, niat bergabungnya Yogyakarta disampaikan dalam amanat 5 September 1945. Lalu sebagai peneguhan, Presiden Republik Indonesia Soekarno mengeluarkan piagam kedudukan bagi Sultan dan Paku Alam. Yogyakarta. Belanda tidak ingin melepaskan Indonesia begitu saja. Berbagai cara dilancarkan untuk kembali berkuasa, baik secara diplomatik maupun militer. Perundingan-perundingan tidak ditaati, bahkan ibu kota Yogyakarta diserang dan diduduki. Para pemimpin negara ditahan, dibuang ke Bangka. Sultan tetap di keratonnya menjadi pengayom masyarakat sekaligus penjaga kedaulatan Indonesia. Beliau beberapa kali delegasi ke Indonesia. Serangan umum berhasil. Satuan polisi, laskar rakyat dan tentara masuk kota dengan teratur dan terarah. Setelah menduduki kota selama 6 jam, mereka pun keluar sesuai instruksi. Hasilnya, dunia percaya Indonesia masih berdaulat. Semangat masyarakat pun kembali hidup. Terjebak itu yang namanya Belanda. Soekarno memberikan kekuasaan penuh pada Sultan untuk menerima kembali kekuasaan sepenuhnya atas Republik Indonesia yang hanya tinggal Yogyakarta dari Belanda.
Tugas ini dilaksanakan Sultan dengan penuh kewibawaan. Penarikan pasukan Belanda dari bumi Yogyakarta berlangsung damai. Sultan memerintahkan masyarakat tetap berada di dalam rumah selama penarikan pasukan Belanda. Tanggal 29 Juni waktu itu ya, 20 diketahui karena banyak yang Kurun waktu beberapa bulan sebelum penyerahan kedaulatan, Sultan berkeliling Nusantara mendatangi para pimpinan daerah untuk kembali ke NKRI. Sebagian besar wilayah Indonesia yang didatangi Sultan sangat menghormati beliau. Rakyat sukacita menyambutnya. Pada dasarnya, para pimpinan daerah sepakat kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. 27 Desember 1949, secara serentak terjadi pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Penerimaan ini dilakukan di Belanda dan Jakarta, sedang di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat seperti yang ditetapkan dalam konferensi Meja Bundar. Ya, baik. Mari kita simpulkan. Apa peranan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Silakan, siapa mulai? Apa peranan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9? Halo. Apa ya? Apa saja ya peranan beliau ya? Ya, maaf tadi filmnya 24 menit, maka dipotong-potong seperti itu ya. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono itu memang sejak kecil sudah dididik. Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bagi negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa peranan beliau? Ya, sejak kecil dia dididik untuk tidak manja. Dia anak raja kan? Biasanya anak raja kan diagung-agungkan, tapi ternyata rajanya cerdas, dia tidak dimanja, malah dititipkan ke orang lain supaya dididik. Kalau di kerajaan terus semua orang menyembah-nyembah dia, wah gawat ya. Akhirnya dia dititipkan pendidikannya biar dididik orang lain, jadi orang biasa, merasakan sekolah biasa, sampai akhirnya dia punya kesadaran, wah dia harus punya pendidikan, punya bekal untuk menjadi pemimpin. Akhirnya dia bersekolah di Belanda. Ambil jurusan apa Sri Sultan Hamengkubuwono? Kalau tadi Muhammad Hatta bisnis, kalau Sri Sultan Hamengkubuwono dia ingin menjadi ahli hukum. Pas kan, calon raja harus tahu tentang hukum dong. Nah, ternyata belum sampai lulus, beliau harus pulang ke Yogyakarta. Ayahnya dalam kondisi sakit, dia akan diserai sebagai putra mahkota. Dia pulang, tidak lama kemudian ayahnya meninggal. Nah, dia menjadi raja muda, ya kan? Menjadi sultan yang muda. Nah, ketika terjadi ini kemerdekaan Indonesia, kan harusnya Yogyakarta ini kan punya kekuasaan ya, dia sebagai kerajaan yang berdiri kokoh, tetapi apa yang dilakukan oleh Hamengkubuwono? Dia mau bergabung atau mau berpisah dengan NKRI? Dia menyatakan, iya betul, dia mau bergabung. Jadi, ya perannya dia menyetujui kerajaan Yogyakarta bergabung dengan NKRI. Dia juga mengajak kerajaan-kerajaan lain, dia berkeliling ke Indonesia, mengajak yang lainnya, ayo kita bergabung dengan NKRI. Kemudian setelah Indonesia merdeka, ternyata Belanda belum puas, dia ingin menjajah lagi, ya kan? Nah, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran, terus kemudian ketika dia mulai lemah, dia mengajak berunding, sampai akhirnya Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dalam agresi militer Belanda yang keberapa? Betul, yang kedua. Jadi Belanda menyerang supaya Indonesia bisa diambil alih semuanya. Dalam agresi yang kedua yang diserang adalah Yogyakarta. Mengapa yang diserang Yogyakarta? Karena Yogyakarta sebagai ibu kota. Sri Sultan Hamengkubuwono hebat ya. Dia punya kerajaan. Kalau dia mau egois, dia nggak mau bergabung dengan NKRI. Tapi dia mau. Kemudian setelah Jakarta dibombardir oleh sekutu yang datang lagi ke Indonesia bersama Belanda, maka Sri Sultan ini memberikan kotanya
Presiden Soekarno silahkan pindah ke Yogyakarta kalau Jakarta tidak aman lagi. Akhirnya pada Januari 1946 pindahlah ya tentara kita dan presiden kita beserta menteri-menteri yang lain dan pimpinan-pimpinan lain pindah ke Yogyakarta. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ini memberikan Yogyakarta sebagai ibu kota negara. Itu perannya. Hebat kan? Yang pertama dia mau bergabung dengan NKRI. Yang kedua dia memberikan apa tadi? Kota Yogyakarta sebagai ibu kota. Iya, sebagai ibu kota negara. Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara. Nah, ternyata ketika menjadi ibu kota negara, Belanda itu udah gemes ya, pengen menjajah lagi. Nah, supaya sukses penjajahannya, maka dibombardirlah Yogyakarta dalam agresi militer yang kedua. Ternyata dalam agresi militer kedua benar-benar lumpuh negara kita. Karena apa? Presiden Soekarno diculik dibawa ke Sumatera. Muhammad Hatta diculik dibawa ke Sumatera. Tentara kita juga kocar-kacir. Akhirnya Jenderal Sudirman dalam keadaan TBC, batuk muntah darah ya, dia ditandu, dia keluar dari Yogyakarta memimpin pertempuran dari luar. Itu situasi negara dalam keadaan darurat kacau. Nah, sekarang peran dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dia ingin menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia masih punya kekuatan. Dengan cara apa? Ini idenya Sri Sultan Hamengkubuwono. Lancarkan sudah kosong, nggak ada presidennya, wakil presidennya, pimpinan tentara, nggak ada semua. Dengan cara apa? Gelar serangan umum 1 Maret. Nah, maka diajak rapat itu pejuang-pejuang kita. Sini, kumpul di istana. Belanda sangat menghormati kerajaan, maka dia tidak berani menangkap tentara-tentara kita yang masuk ke istana ya secara sembunyi-sembunyi. Di sana rapat, ini idenya dari Hamengkubuwono ke-9. Kemudian disepakati benar ya, tanggal 1 Maret 1949 jam 6 pagi kita mulai serang Yogyakarta. Supaya apa? Tentaranya pergi dari Yogyakarta, tentara Belanda penjajah itu ya. Akhirnya benar pertempuran diselenggarakan, sukses tidak? Sukses. Walaupun hanya 6 jam. Ya, karena jam 12 siang ternyata Belanda berhasil mendatangkan bantuan dari luar kota. Tapi ternyata di dunia internasional, apa dampak pertempuran ini? Mengakui kedaulatan. Iya, mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda itu bohong, katanya Indonesia tidak mau dijajah, tidak punya kekuasaan. Mana buktinya itu rakyatnya menyerang tuh di ibu kota negara, Yogyakarta. Jadi, Hamengkubuwono ke-9 perannya adalah dia yang mencetuskan ide terjadinya pertempuran 1 Maret atau serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Nah, kemudian dengan serangan tersebut mulailah Belanda dipojokkan oleh dunia internasional. Balikin lagi Indonesia. Ya, Indonesia itu sudah merdeka, kamu harus kembalikan. Nah, akhirnya ada perundingan, ada konferensi meja bundar, sampai akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pengakuan kedaulatan ini harus dilakukan secara formal, secara resmi. Maka orang Indonesia yang pergi ke Belanda sana untuk ketemu dengan pimpinan tertinggi Belanda, siapa pertemuan pemimpin Belanda, Ratu Juliana. Bertemu dengan wakil Indonesia yang datang ke sana bukan Soekarno, tetapi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta datang ke sana berunding. Oh ya, penyerahan kedaulatan, tanda tangan. Di Indonesia juga begitu. Loving, wakil dari Belanda, kemudian dari wakil Indonesia adalah Hamengkubuwono 9, tanda tangan. Nah, jadi itu peran dari Muhammad Hatta dan siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono. Coba sebutkan peran terakhir dari Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Apa? Kalau Muhammad Hatta tadi apa? Menandatangani penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Kalau peran dari Sri Sultan Hamengkubuwono menandatangani penyerahan kedaulatan Belanda ke Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, itu peran dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, kalau Muhammad Hatta itu sebagai bapak koperasi, karena Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai bapak apa Indonesia? Dia bapak apa Indonesia? Sekarang kamu pakai baju apa coba? Pakai baju? Pramuka. Ya, ada yang saya pakai baju adat, ada yang pakai baju pramuka, ya kan? Tokoh pramuka Indonesia di antaranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia adalah
pramuka yang hebat. Walaupun raja, dia tidak manja. Coba kalau kamu ke istananya, kalian bisa melihat Hamengkubuwono IX itu biasa masak sendiri. Dia punya alat-alat masaknya. Dia biasa camping. Camping itu tidur di tengah hutan itu ya, di tengah tenda, di atap beratapkan langit. Nah, kalau raja kan nggak mungkin kan masak tidur seperti itu. Tapi ternyata itu terjadi pada Sri Sultan Hamengkubuwono. Karena apa? Dia tahu pramuka itu yang akan mendidik mental kita. Mental kita menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang cinta tanah air. Baik, mari kita simpulkan. Coba jelaskan apa peran Sri Sultan Hamengkubuwono bagi bangsa Indonesia. Oke, silakan buka mikrofonnya, tidak usah semuanya, satu persatu. Yuk. Apa peran Sri Sultan Hamengkubuwono bagi perjuangan bangsa Indonesia? Mengumpulkan para pejuang Indonesia untuk melancarkan serangan 1 Maret. Betul, menyampaikan ide supaya tentara Indonesia melakukan serangan 1 Maret untuk membuka dunia internasional, supaya mereka sadar bahwa Indonesia masih ada. Bagus Samuel. Yang kedua, silakan buka mikrofon. Mengembalikan kedaulatan Indonesia. Yang keras, Mengembalikan kedaulatan Indonesia. Iya, jadi menerima pengakuan kedaulatan Indonesia di Indonesia. Kan ada 2 tempat, harinya sama anak-anak. Jadi kalau ada serah terima kedaulatan, itu harinya sama. Yang satu diadakan di Belanda, yang satu diadakan di Jakarta, Indonesia. Ya. Nah, kalau Sri Sultan Hamengkubuwono ini yang menerima penyerahan kedaulatan. Jadi Belanda menyerahkan, ini loh Indonesia, kemerdekaanmu saya kembalikan. Nah, itu kan harus ada tanda tangan kan. Nah, yang menandatangani adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Maka sampai sekarang Belanda itu mengakui Indonesia merdeka bukan 17 Agustus 1945. Dia mengakuinya 27 Desember 1949 ketika pengakuan kedaulatan ini. Jadi betul peran dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dia menerima atau menandatangani pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia. Oke, silahkan pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya, itu yang Belanda mengakui tahun berapa tadi? 1900? 27 Desember 1949. Ya, itu Papua udah dikasih belum, Bu? Nah, kira-kira Papua sudah diberi belum? Belum. Papua itu nanti baru sekitar tahun 65-63. Karena Belanda nakal ya, dia janjinya janji palsu. Jadi ketika Indonesia dalam konferensi meja bundar, tahun depan ya Papua dikembalikan, tahun depan ditagih, tahun depan ya, akhirnya depannya terus menerus, depan. Sampai akhirnya Indonesia sudah tidak tahan lagi. Dari tahun 1945 sudah 1961, nggak ada tanda-tanda mau mengembalikan. Maka Indonesia akhirnya menghimpun kekuatan dalam tiga komando rakyat. Jadi bebaskan Papua, ya, kibarkan bendera merah putih di Papua, bentuk mobilisasi umum untuk menyerang Papua, merebut Papua kembali ke Indonesia. Jadi seperti itu ya Marcel ya. 61 itu baru kita melakukan serangan ke sana, kan bagus ya. Jadi dari tahun 1945 tidak segera dikembalikan. Oh, berarti Belanda nggak mengembalikan ya, kita yang menyerang. Iya, pemerintahannya pada saat itu tidak mengembalikan. Oke, ada lagi peran Sri Sultan Hamengkubuwono yang lain? Sudah dicatat belum? Peran yang lain? Ada NKRI. Ya, keras ya. Bergabung pada NKRI. Betul, iya, bergabung dengan NKRI. Bagus ya, ketika Indonesia merdeka, ya bergabung dengan NKRI dengan mantapnya dia, padahal dia bisa tetap bertahan. Saya maunya Indonesia, ya saya maunya kerajaan Mataram Islam ini masih tetap berkuasa ya, tapi ternyata tidak, dia bergabung dengan NKRI. Kemudian apakah dia pernah menjadi wakil presiden? Pernah. Iya betul, perannya dia sebagai wakil presiden Indonesia. Betul, dia pernah menjadi wakil presiden Indonesia. Oke, baik. Yang lainnya nanti akan dilanjutkan karena Bu Bina sudah terlalu banyak menyita waktu. Maka saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Victor. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya, kebersamaan. Terima kasih Bu Bina.
Oke, terima kasih Bu Bina. Sebenarnya lanjutkan saja nggak apa-apa Bu. Cuman ya. Oke. Bapak lanjutkan ya. Sekarang giliran Pak Victor akan meneruskan kemarin pembahasan mengenai soal tryout yang nanti juga soalnya tidak jauh beda dengan soal ujian sekolah. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Kemarin sampai nomor berapa? 20, Pak. 20? 20 ya, berarti sekarang 21. Oh ya. Oh ya. Ada yang sudah menemukan nama Menteri Ekonomi Kreatif? Ayo, ada? Sandiaga Uno. Ya. Menteri UMKM siapa? Jadi itu dua menteri yang berbeda ya. UMKM artinya usaha menengah. Teten Mas Duki. Usaha kecil menengah Teten Mas Duki itu gabung dengan koperasi ya. Jadi kemarin kan kita pas ngebahas mengenai apa kemarin sepatu lokal ya, sepatu luar negeri. Oke, kita mulai sebentar. Sabar. Mohon kamera dinyalakan dan full concentration. Bentar ya, bentar. Oke, terlihat? Masih Victorious has start. Udah Pak, udah. Udah? Lihat. Jelas? Udah Pak. Oke, nomor 21. 21 ya benar ya? Iya benar Pak, kemarin Pak. Suara Pak Victor putus-putus nggak? Iya Pak, lancar Pak. Lancar, oke. Pak Victor mau kalian baca soalnya ganti-gantian. Nanti Pak Victor yang sebut nama, kalian baca soalnya. Berikut juga pilihan jawaban semuanya. Dimulai dari Sam. Coba nomor 21 dimulai baca soal dan pilihan jawabannya. Oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila pada gambar di atas adalah... Sebentar Sam. Misalnya kalau ada nanti soal perhatikan gambar di bawah ini. Menurutmu itu langsung disebut itu gambar apa, kemudian langsung soalnya. Oke, diulang coba. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada ada masyarakat yang sedang gotong royong membersihkan lingkungan. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila pada gambar di atas adalah A. Hidup hemat, B. Semangat gotong royong, C. Bermusyawarah, D. Bertoleransi. B. Oke. Kita lihat cermati satu-satu. Kalau hidup hemat itu sila keberapa? 5. Sila kelima. Tapi berhubungan nggak sama gambar? Tidak. Ya. Kalau gotong royong sila keberapa? Ya. Semangat gotong royong. Sila keberapa? 2. Semangat gotong royong itu bisa juga berarti semangat kerja keras atau suka bekerja keras. Berarti berhubungan dengan sila ke 5. Kalau yang C sila keberapa? Sila keempat. D? Bertoleransi. Sila pertama. Berarti yang berhubungan dengan gambar dan nilai-nilai sila kelima adalah yang B. Semangat gotong royong. Memang Pak kan gotong royong bukan sila ketiga. Iya betul. Cuman lihat lagi nilai-nilai dari sila kelima. Salah satunya adalah semangat untuk bekerja keras. Pak. Apa? Kalau misalnya bertoleransi antara suku itu pertama bukan Pak? Bertoleransi dengan antara suku. Bertoleransi antara suku. Sila pertama masih. Oh, Mas. Ya, sila pertama. Tapi biasanya kalau ada kata toleransi, pasti di belakangnya disertai juga pasti ada namanya agama.
pasti akan disertai, pasti akan mengikuti kata agama itu untuk kata toleransi. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke? Oke. Jadi jawabannya nomor 21 adalah B. Nomor 22, sekarang yang membaca soal Saya. Belen. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Bersama-sama dan tetap bersatu pula. B. Berbeda-beda tetapi tetap sama jua. C. Bersama-sama tetapi tetap berbeda pula. D. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, dari pilihan jawabannya kelihatannya hampir sama semua ya. Ya. Tapi yang benar yang mana? Berbeda-beda Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu juga. Iya, Pak. Ya, berarti yang lebih tepat ini yang B sama yang D hampir sama ya. Sama dan hampir sama. Sama dan sama. Tapi yang lebih tepat yang mana? Yang tetap satu. Karena ini berbicara dengan negara kesatuan ya, yang berhubungan dengan negara kesatuan Republik Indonesia ya satu, bukannya sama. Beda ya, sama satu beda nggak? Beda. Kita bermacam-macam suku, bangsa, bermacam-macam adat istiadat nggak boleh disamakan. Tetap saja harus beraneka ragam, tetapi kita harus bersatu. Jawabannya yang D. Hati-hati dengan pilihan jawaban seperti ini. Ya, Pak. Oke? Oke. Lanjut. Sekarang nomor 23, Wira. Baca Wira. Nomor 23. Di bawah ini contoh kegiatan yang dapat memperkokoh persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Hidup rukun dengan tetangga yang memiliki suku yang sama. B. Kerja bakti membersihkan lingkungan. C. Masa bodoh terhadap tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. D. Bergaul dengan teman yang sama agamanya. Yuk, yang mana? Bersama-sama. Nyalakan kamera mic-nya. Yang mana? Siapa yang setuju A? Bobo. Siapa yang setuju B? Siapa yang setuju C? B. Aing mau. Siapa yang setuju D? Kalau pilihan jawaban A, B, dan D kelihatannya positif semua ya. Tapi belakangnya ternyata memiliki suku yang sama. Yang D teman yang sama. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Kalau yang C udah ketahuan. Berarti yang B ya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Lanjut 24, Jesslyn. 6D, Jesslyn. Ini beragama Katolik dan Made beragama Hindu. Walaupun berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai tetangga. Cara untuk menghargai keragaman agama di sekitar kita adalah A. Membanggakan kelebihan agama sendiri. B. Merasa agamanya paling benar. C. Menghina agama lain. D. Bertoleransi satu sama lain. Yang mana jawabannya? D. Langsung D. ketahuan. Bertoleransi satu sama lain. Setuju? Setuju. Oke, bungkus ya. Bungkus. Nomor 25 yang membacakan adalah Cila. Semua anak di sekolah memiliki keberagaman hobi dan kegemaran. Manfaat keberagaman sifat individu di sekolah adalah A. Merasa paling hebat. B. Merasa rendah diri. C. Merasa paling pandai. D. Sadar untuk hidup. Yang mana jawabannya? Sadar. D. Sadar untuk hidup rukun. Coba rendah diri itu artinya apa sih? Arti rendah diri. Sama nggak dengan rendah hati? Beda. Rendah diri. Nah, coba kalau rendah diri itu apa? Maksud rendah diri itu apa? Minder. Minder. Ya, minder bukan minder. Minder.
minder atau apa ya, merasa Minder. dirinya nggak mampu, merasa dirinya Masih rendah, dikucilkan. merasa dirinya dikucilkan, merasa dirinya bukan siapa-siapa, iya nggak? That's me. Nah, atau itu arti dari rendah diri. Sekarang 26. Yang membaca adalah bentar. Jana. Ucok berasal dari suku Batak. Di sekolah Ucok sedang diadakan pentas seni daerah. Saat itu sedang dipentaskan tarian dari daerah lain. Contoh perilaku menghormati keberagaman budaya daerah yang dapat dilakukan Ucok adalah A. Menyaksikan dengan terpaksa setiap pertunjukan. B. Menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. C. Mengganggu para penari di acara pementasan. D. Meninggalkan tempat pementasan karena kurang tertarik. Yang mana jawabannya? B. B. Yang B ya, menyaksikan acara sampai selesai dengan senang hati. Yang paling parah yang mana nih? Kira-kira? D. Yang paling parah, yang mengganggu nih. Ada nggak nih kalau kemarin pensi malah ganggu? D juga ya. Tapi kalau D ya biasanya kalau kurang tertarik ya biasanya langsung ditinggalin. Yang C ini nih yang parah nih. Ada tuh waktu itu tuh pensi di sekolah, temennya lagi nari diganggu-gangguin tuh. Ya. Apa ada ambulan? Siapa tuh, Kedengeran Pak? nggak suara ambulan? Hah? Enggak, Pak. Ya, ambulan. Siapa itu, Pak? Enggak, itu lagi pergi sebentar ambulannya. Oke, jawaban tadi mana? Yang B ya? Iya. Oke, nomor 27. Yang membaca adalah Orin. Cara yang paling tepat dalam melestarikan budaya Indonesia yang beraneka ragam adalah A. Mengembangkan dan mempelajari budaya bangsa warisan leluhur. B. Meninggalkan budaya sendiri dan mempelajari budaya asing. C. Mencampur adukan budaya dari berbagai suku dan berbagai negara. D. Mengabaikan budaya lain yang tidak sama dengan budaya sendiri. Yo, jawabannya yang mana? Coba Orin jawab pilihan mana Orin? Orin yang Orin pilih Orin. Orin pilih jawabannya mana? Yang A. Yang A. Benar? Setuju teman-temannya? Setuju. Yang A ya. Meninggalkan salah, mencampur adukan salah, apalagi mengabaikan. Jadi nanti yang baca soal langsung pilih jawabannya ya setelah membaca pilihan jawaban. Sekarang yang baca nomor 28 adalah Fani. Indonesia negara yang kaya akan budaya bangsa. Pentingnya menjaga dan melestarikan budaya bangsa adalah agar A. Budaya pada suku tertentu semakin kuat. B. Budaya kita bisa dicampur budaya asing. C. Budaya kita tidak diakui oleh bangsa lain. D. Budaya asing berjaya di negara kita. Jawabannya mana? A. Benar? Benar, yang A ya, suku tertentu maksudnya ya ada suku-suku yang perlu dikembangkan kayak misalnya Betawi semakin kuat, ada lagi suku tertentu misalnya Asmat langsung kuat. Seperti itu ya. Nomor 29 yang membaca Davina. Angkat tangan Davina udah tuh. Yuk. Salah satu tujuan pelestarian adat istiadat di setiap daerah di Indonesia adalah A. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. B. Memperkaya suatu daerah untuk bisa bersaing dengan daerah lain. C. Menambah penghasilan seorang kepala daerah. D. Mengganti kebudayaan lama dan pengaruh kebudayaan asing. B. Yang mana? A. Menumbuh. Memperkaya. Ayo, yang mana? B, A, B, A. Yang mana? Salah. A. Yang
Yang A, setuju temennya? Setuju. Setuju. Yang A ya, menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Nomor 30 yang membaca sekarang adalah Cio. Halo Cio. Cio. Coba. Ya, baca nomor 30. 30. Manfaat adanya semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Hidup selalu tenang dan tidak nyaman. B. Terwujudnya kehidupan yang terpecah belah. C. Merasa selalu resah karena tidak aman. D. Terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Yang mana? Terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Setuju temennya? Setuju. Setuju. Nomor 30 benar semua? Kira-kira? Kira-kira ya Pak. Iya. Mudah-mudahan. Nih nanti soal ujian sekolahnya ngerempet-ngerempet. Ya, ternyata kalau dibaca dengan seksama, oh ternyata langsung ketahuan jawabannya. Daripada kamu cuma baca sekilas langsung asal klik. Nomor 31 yang membaca adalah Kezia. 6C Kezia. Yuk. Suaranya nggak ada Kezia. Halo Kezia. 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 Bilang ya Kezia ya. Kezia. Kezia hilang ya. Oke, biarin nanti. Kita tunggu kehadiran Kezia di kesempatan berikutnya. 31. Oke. Yang menggantikan Kezia adalah Fatlin. Ada tuh, Pak. Bentuk cinta. Kezia ada suaranya. Ada Kezia. Ada Kezia. Oke, Kezia. Tapi Oke. nggak ada Yuk. suaranya. Ada Pak, cuma suaranya hilang. Suaranya nggak Coba ada. ya, Kalau ya Kezia. rusak kali Pak. Kezia bisa dengar? Coba ulangi Kezia. 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 Hilang ya? Rusak kali Pak. Ya. Oke. Nggak ada suaranya. Kezia nanti ya. Fatlin dulu, Fatlin. Tadi Fatlin menggantikan Kezia. Ya, Fatlin. Bentuk cinta tanah air di lingkungan sekolah adalah A. Melaksanakan piket kelas. B. Mengikuti upacara setiap hari Senin. C. Bertengkar dengan teman. D. Mencoret-coret meja belajar di kelas. Jawabannya Yang mana? B. Mengikuti upacara. Yang B. Iya, yang B. Mengikuti upacara Benar? setiap hari Senin. Benar. Benar ya? Benar Pak. B. Begitu upacara setiap hari Senin. Nomor 32. Abner. Baca dengan lantang, Abner. Perhatikan teks Sumpah Pemuda berikut ini. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam makna Sumpah Pemuda adalah A. Bahagia sebagai bangsa Indonesia. B. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. C. Semangat pertempuran melawan Belanda. D. Sikap keberanian para pemuda. Yang mana, Abner? B. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Benar, teman-teman? Yang lainnya? Iya, Pak. Setuju? Nilai yang terkandung. Benar ya, yang B ya, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, ini nilai yang tersirat. Kalau bahasa Indonesia tersirat. Berikutnya, nomor 33. Nalen. Waduh, pakai kacamata dulu. Oke. Pak Rahmat ditetapkan sebagai Ketua RT Rukun Tetangga.
itu merupakan hasil keputusan warga di lingkungan rumah Pak Sofyan. Saat pemilihan ketua RT, Pak Sofyan tidak memilih Pak Rahmat. Sikap Pak Sofyan seharusnya terhadap keputusan tersebut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah A. Membenci Pak Rahmat, B. Meminta mengulang kembali pemilihan, C. Menolak dengan tegas Pak Rahmat sebagai ketua RT, D. Menerima Pak Rahmat sebagai ketua RT dengan lapang dada. D. Jawabannya D. Menerima Pak Rahmat sebagai ketua RT dengan lapang dada. Benar? D. Benar. Boleh nggak sih Pak Rahmat itu tidak memilih, Pak Sofyan itu tidak memilih Pak Rahmat? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sama seperti kalau pemilihan ketua kelas, ya kan? Kamu boleh nggak milih yang sama dengan temanmu. Kan itu kan bentuk dari suatu apa namanya? D. Demokrasi. Lanjut. Nomor 34. Ini yang membaca adalah Ciko. Halo Ciko. Coba baca nomor 34 Ciko. Iya Pak. Yuk, gambar apa itu dulu, kemudian soalnya dibaca dan pilihan jawabannya. Yuk. Ciko. Halo Ciko. Gambar apa ya? Nah, gambar apa itu? Yang dari Reok Ponorogo. Nah, ya. Reok Ponorogo. Ya, kemudian baca soalnya. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Pada gambar di samping merupakan kebudayaan yang berasal dari daerah A. Bali, B. Jawa Timur, C. Papua, D. Aceh. Jawabannya A. Bali. Mana jawabannya benar? A. Bali. A. Bali. Benar jawaban temannya? Salah. Sekarang mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, berarti Ciko kemarin jawabannya salah nih. Ada yang lagi yang salah nomor 34? Salah ya? Iya, Pak. Siapa itu? Jawa Timur saya jawabnya, Pak. Kayaknya saya salah. Nggak tahu deh. Nah, kayaknya saya salah, Pak. Saya jawabnya Papua. Nggak apa-apa. Nah, ini makanya dibahas biar kamu benar. Nah, nanti nomor 34 ini gambarnya nggak Reok Ponorogo lagi, pasti gambarnya yang lain. Nah, kamu harus memahami adat istiadat dari berbagai wilayah di Indonesia. Nomor 35. Yang membaca Mario. Mario, kamu lagi ngapain, Mario? Lagi mainan pulpen, Pak. Oh, pulpen dimainin. Diperhatiin. Iya. Taruh pulpennya. Yuk, baca Mario. Upaya paling sederhana dalam pelaksanaan kewajiban warga negara untuk menjaga lingkungan adalah A. Membuat kerajinan dari batang pohon, B. Menggunakan plastik secara berlebihan, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Mengolah limbah. Coba yang benar. Benar. C. Membuang sampah pada tempatnya. Ingat, upaya yang paling sederhana. Kalau membuat kerajinan, repot. Mengolah limbah, wah itu urusannya juga perlu alat dan sistem yang canggih. Menggunakan plastik secara berlebihan udah nggak boleh ya. Nah, yang benar adalah jawabannya yang C. Oke, terima kasih yang sudah membaca soal. Sekarang kita membahas mengenai uraian. Nah, ketika uraian ini banyak dari kalian yang pertama, yang paling gampang terbaca adalah jawaban kalian itu tidak diketik atau ditulis dengan lengkap. Artinya dengan lengkap apa? Banyak kalau misalnya kalian mendengar tahu istilah typo. Kurang huruf, atau misalnya salah huruf, dan lain sebagainya. Ya, karena yang mengoreksi bukan hanya satu guru, tapi yang mengoreksi ada 2 guru. Nah, fungsinya kalian harus ngecek lagi sebelum submit, yaitu kalau ada ketikan yang kurang benar, bisa diperbaiki. Itu satu.
Yang kedua, kalau pilihan jawabannya lebih dari satu, pilihan jawaban. Kalau jawabannya itu diminta lebih dari satu, kalian menulisnya dengan angka 1 di depan. Kemudian jawaban kedua tulis dengan angka 2. Kemudian jawaban ketiga tulis dengan angka 3. Jadi ketahuan. Paham? Jelas, Saudara Pak Victor? Halo? Jelas ya? Jadi dengan angka, bukan dengan strip atau dengan koma. Apalagi nggak ada batasnya sama sekali. Pilih jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga. Jadi seperti itu, harus dengan angka. Jadi 1 titik jawabannya apa yang lengkap. 2 titik jawabannya apa yang lengkap. 3 titik jawabannya apa yang lengkap. Jadi ketika dikoreksi atau dilihat, dicek jawabannya, mudah terbaca. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada beberapa jawaban yang 1, 2, 3 itu maknanya sama. Seperti kemarin ya, ketika Pak Victor membahas PKN, pilihan kamu menjawab jawaban 1, 2, 3 sama sebenarnya maksudnya. Timbul perpecahan, tetangga berselisih, adanya pertikaian, itu kan hampir sama semua. Ya, nah itu harus kita luruskan sekarang. Oke, sekarang dilihat layarnya, kemudian kita coba jawab satu-satu. Nomor 36. Tuliskan 3 contoh sikap yang dapat kalian lakukan untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di sekolah. Pak Victor di sini tidak meminta kamu jawab yang repot-repot, yang susah-susah, tapi jawab yang kehidupan kamu sehari-hari di sekolah aja, yang gampang aja, yang mudah kamu terapkan. Kira-kira apa yang pertama untuk menumbuhkan persatuan dan kesatuan atau yang bisa menciptakan persatuan? Yang gampang apa kira-kira? Ada yang mau menjawab? Melakukan piket kelas. Oke, 1. Benar. Yang kedua? Bermain dengan semua teman. Bermain dengan semua teman. Oke, 3. Satu lagi. Melakukan piket kelas, bermain dengan semua teman tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Yang ketiga, Lakukan kerja kelompok dengan baik. Melakukan kerja kelompok dengan baik. Kan gampang jawabannya. Cuma 3 itu. Misalnya ada lagi, makan bersama. Boleh nggak? Ketika jam istirahat. Boleh. Boleh. Misalnya ada lagi, berdoa bersama di kelas sebelum memulai pelajaran. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Yang penting ada kata bersamanya itu. Jadi nggak usah jawabannya yang jauh-jauh, yang gampang-gampang aja. Paham ya? Ada pertanyaan untuk nomor 36? Tidak, Pak. Oke, jadi ingat pilihan jawaban opsi jawabannya untuk 3 jawaban. Jadi angka 1, titik jawabannya apa, 2 dan seterusnya. Jangan pakai strip, jangan pakai koma-koma. Nah, itu. Nomor 37. Marcel, coba baca ceritanya Marcel dan soalnya. Hilang lagi Marcel. Tuh kan, hilang kan? Abigail baca soalnya. Yuk. 37. Baca dan pahami cerita berikut ini. Warga komplek perumahan Tirta Jaya hidupnya tentram, aman, dan damai. Mereka memiliki rasa persatuan yang kuat. Mereka sangat menghargai perbedaan. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Gotong royong sudah menjadi tradisi mereka. Lingkungan tempat tinggalnya bersih dan tertata rapi. Tuliskan 3 dampak buruk yang akan terjadi jika rasa persatuan dan kesatuan di komplek perumahan Tirta Jaya hilang. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini diminta 3 lagi.
Nah, sebelum kalian menjawab 3 jawabanmu, seperti biasa kan diminta untuk menjawab lengkap. Nah, kalau misalnya diminta untuk menjawab lengkap, berarti diawali dengan misalnya nomor 37. 3 dampak buruk yang akan terjadi jika rasa persatuan dan kesatuan di Komplek Perumahan Tirta Jaya hilang adalah 1. Apa? Ayo, yang menjawab, yang mau menjawab. Dampak buruknya kalau misalnya si warga Tirta Jaya ini nggak punya rasa persatuan dan kesatuan. Yang gampang. Nomor 1, apa? Lingkungannya menjadi menjawab? kotor. Kenapa? Lingkungannya menjadi kotor. Lingkungannya menjadi kotor. Oke, 1, benar. Nomor 2. Timbulnya? Perpecahan. Apa? Timbulnya perpecahan atau perkelahian, boleh. 2. Jadi menjawabnya jadi 1 ya. Timbulnya perpecahan dan perkelahian. Itu yang benar begitu. Jadi nggak dipisah. Oke. Yang lain. Kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Pilihan jawaban yang ketiga. Ada lagi nggak? Lingkungan menjadi kotor, timbulnya perpecahan dan perkelahian. Yang selagi apa? Hilangnya. Kalau misalnya nggak ada, hilangnya menghargai perbedaan. Hilangnya rasa menghargai perbedaan atau hilangnya rasa toleransi. Boleh. Nah, seperti itu ya. Jawabannya seperti itu. Atau boleh nggak? Hidup tidak tentram, hidup tidak rukun, masyarakatnya nggak merasa aman. Boleh. Banyak pilihan jawaban yang mudah-mudah. Jadi jangan satu jawaban dipecah menjadi 3 jawaban. Timbulnya pertikaian, munculnya perselisihan, warga menjadi berkelahi, ya, itu kan hampir sama. Paham ya? Oke. Ya, Bu Bina, kenapa Bu Bina? Nanti pukul 11 kita istirahat, Pak Victor. Oh ya, sebentar lagi Bu. Iya, oke. Terima kasih. Lagi, Bu. Iya. Nanti bisa kasih, dilanjutkan setengah 12. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, nomor 38. Tuliskan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah sesuai dengan sila Pancasila yang berlambang bintang. Berlambang bintang itu sila keberapa? 1. Oke. Jawaban yang pertama. Mengingatkan temannya untuk beribadah. Boleh. Untuk berdoa ya. Untuk berdoa, bukan beribadah. Lebih tepatnya berdoa. Karena ini di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua. Tidak makan di depan orang yang sedang berpuasa. Tidak makan di depan orang, bukan orang. Tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa. Boleh. Yang ketiga. Bermain tanpa membedakan agama. Boleh. Satu lagi yang paling penting. Mengganggu teman. Yang paling penting apa? Tidak mengganggu doa teman yang boleh. Yang paling penting dari dalam diri sendiri. Toleransi. Rajin berdoa atau tidak lupa berdoa. Itu yang paling penting. Jadi nomor 1 diharapkan kalau ada pertanyaan seperti ini yang dari diri sendiri dulu. Nomor 1 itu adalah rajin berdoa atau tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Setiap memulai pelajaran atau setiap sebelum makan, seperti itu. Oke. Nomor 39, masih ada 3 menit. 39. Sebagai seorang anak dalam keluarga di rumah, kamu pastinya memiliki hak dan kewajiban. Tuliskan 3 hak kamu sebagai seorang anak. Apa? 1. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan perlindungan dari orang tua. Mendapat Boleh perlindungan menggunakan dari orang tua. fasilitas di rumah. Dapat menggunakan fasilitas di rumah. Lagi. Mendapat pendidikan dan mendapat pendidikan kurang. Mendapat pendidikan kurangnya apa? Dari orang tua. Harus ditambahin itu. Ada lagi? Bisa bertumbuh dan berkembang.
Banyak ya. Kalau kewajibannya apa? Kewajibannya banyak. Orang tua. Membantu orang tua. Menjaga nama baik keluarga. Apalagi? Cuci piring, ngepel. Ya itu membantu orang tua. Nah itu tuh membantu orang tua, terus bilang keduanya mencuci, ketiganya mengepel. Nah, itu sebenarnya jadi satu. Yang satu lagi apa kira-kira? Menjaga nama baik keluarga, membantu orang tua. Satu lagi? Belajar. Mematuhi peraturan di rumah. Oke, masih banyak kewajibannya. Terakhir nomor 40. Ini gambar apa? Taman bermain. Gambar sebuah taman main. Nah, ini adalah fasilitas umum di mana semua warga masyarakat bisa menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang tuliskan hak, kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajibannya apa di sini? Kewajibannya kalau warga masyarakat menggunakan membuang sampah pada tempatnya. fasilitas taman bermain, menjaga apalagi? Menjaga kebersihan. Haknya apa? Boleh bermain dengan fasilitas. Bisa bermain menggunakan fasilitas. Ya. Jadi nanti pilihan jawabannya menulis jawabannya begini. A, kewajiban apa? B, haknya apa? C, tanggung jawab apa? Jadi harus dipisah-pisah seperti itu. Jangan jadikan satu. Tanggung jawabnya apa kira-kira? Merapikan mainan setelah bermain. Emang ini bisa dirapiin mainannya gede-gede kok? Ada, Pak. Ada mainan. Ada kalau di taman bermain ada mainannya, Pak. Mainannya kan udah tertanam di tanah. Maksud kamu rapi gambar kayak gitu mana bisa di Sampah pada tempat sampah. Ayo apa? Apa? Tidak Kenapa? merusak. Sampah pada tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Itu kan tanggung jawab. Disadari, ya. Tanpa disadari kamu harus seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya. Satu lagi apa kira-kira? Tidak merusak sarana taman. Merusak fasilitas. Itu termasuk kewajiban karena itu ada di peraturan fasilitas umum. Yang kesadaran diri sendiri selain membuang sampah pada tempatnya. Tidak meninggalkan sesuatu. Hah? Tidak meninggalkan sesuatu. Apa yang ditinggal? Halo? Apa kira-kira satu lagi? Tanggung jawabnya. Karena ini hanya disuruh sebutkan satu-satu, jadi kamu menyebutkannya hanya satu-satu. Tapi kalau misalnya nanti ditulis masing-masing 2, ya berarti kamu harus menuliskan masing-masing 2. Ya. Jadi seperti itu pilihan tulis jawabannya yang lengkap, opsinya. Bukan penomorannya, jawaban juga harus lengkap agar nanti kamu mengetiknya atau membaca ulang lagi jawabannya juga gampang. Oh ini ada yang kurang lengkap nih dan jawaban yang pertama dan sebagainya. Jadi Pak Victor mohon semua ujian sekolah nanti yang uraian jawabannya ditulis secara lengkap dan benar. Oke, ada pertanyaan terakhir? Tidak. Cukup ya? Karena sini sudah lewat 2 menit, Bu Bina, maaf, lewat 2 menit. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jadi, pelajari kisi-kisi yang ada di classroom. Mudah-mudahan nanti semua pelajaran bisa dikerjakan dengan baik. Oke, Bu Bina, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Pak Victor. Oke, silakan dibuka mikrofonnya. Ucapkan terima kasih kepada Pak Victor. Terima kasih Pak Victor. Sama-sama, selamat belajar. Kembali kepada host. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Daniela, Terima kasih Pak, Bu. Daniela, sebagai host kita tidak berdoa karena kita hanya berdoa istirahat saja ya, berdoa istirahat karena kita nanti masuk setengah 12. Setengah 12 kita masuk. Ya. Baik. Silakan Daniela ditutup, kemudian
Nanti kita masuk 11:30. Oke. Halo Daniela. Bu Vina. Ya. Ya, Jungkring. Vina. Saya maksudnya itu kita tetap di Zoom ini atau nanti join yang Zoom baru? Ada Zoom baru. Ya, ada. Ya, Pak Herman sudah menyiapkan yang Zoom baru. Iya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang link Zoom matematika itu ya, yang sudah di-share itu. Ya. Terima kasih. Daniela, apakah masih on? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita berdoa untuk istirahat dulu. Kita tundukkan kepala. Oh, ada Daniela. Silakan Daniela. Ada Daniela. Ya, silakan Daniela. Baik, Bapak Ibu guru serta teman-teman, dan terima kasih Bu Vina dan Pak Peter sudah menyampaikan materi. Pertama-tama untuk dokumentasi penutup siapa? Atau langsung saja nak. Jadi dokumentasi tidak usah dulu karena nanti akan disambung 11:30. Ya, kita doa istirahat dulu. Oke, silakan Daniela. Berdoa. Untuk berdoa yang mau memimpin siapa? Halo. Mari memimpin. Doa istirahat singkat saja, kemuliaan saja boleh. Baik Bu, saya boleh Bu. Terima kasih, silakan. Siapa tuh? Siapa jadinya? Iya, Marcel tadi kan kamu. Oh iya. Kemuliaan saja ya Bu. Iya. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mari kita berdoa untuk istirahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai berjumpa nanti pukul 11:30 ya. Terima kasih Bu. Ya, selamat malam. Terima kasih. Jumpa 11:30. Terima kasih.